Selamat datang di kelas Ibu Hamil. Perkenalkan, saya Bidan Sutiem dari UPT Puskesmas Badasuka, Kota Bandung. Pada pertemuan ini, pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang standar pemeriksaan pada ibu hamil. Saat ibu pertama telat datang haid, yang dilakukan pertama adalah segera memeriksakan ke petugas kesehatan, bisa ke bidan, ke puskesmas, atau ke dokter kandungan. Saat dokter sudah mengatakan ibu hamil, yang dilakukan oleh ibu adalah segera memeriksa kehamilan. Dalam kehamilan ini ada yang namanya trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Trimester 1 ini dimulai dari 0 sampai 12 minggu, trimester 2 dimulai dari 12 sampai 24 minggu, dan trimester 3 dari 24 minggu sampai dengan 40 minggu. Dalam standar pemeriksaan kehamilan, saat ibu trimester 1, ibu melakukan minimal 2 kali pemeriksaan. Dan saat ibu trimester kedua, ibu minimal melakukan 1 kali pemeriksaan. Dan saat ibu trimester 3, ibu melakukan pemeriksaan minimal 3 kali. Dan ibu juga melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan dengan pemeriksaan USG minimal 2 kali selama kehamilan, yaitu trimester 1 dan nanti trimester akhir. Kenapa sih trimester 1 ibu tetap harus pemeriksaan kehamilan ke dokter kandungan dengan pemeriksaan USG? Karena saat trimester awal kita akan melihat apakah kehamilan ibu berkembang. Kita melihatnya adalah dengan hasil pemeriksaan USG. Dari USG nanti akan didapatkan hasil di rahim ibu memang ada kantong kehamilan, ada janin, dan adanya detak jantung janin. Untuk detak jantung janin ini biasanya dari 6 minggu usia kehamilan sudah mulai terdeteksi dengan pemeriksaan USG. Selanjutnya, saat ibu sudah dilakukan saat pemeriksaan kehamilan, ibu akan ditanya-tanya oleh petugas kesehatan. Yang pertama ditanyakan adalah hari pertama haid terakhir ibu. Hari pertama haid terakhir ibu nanti akan digunakan untuk menghitung usia kehamilan ibu dan nanti untuk menentukan hari taksiran persalinan ibu. Jadi kalau ibu yang dari awal memang sudah lupa haid terakhirnya, sebaiknya saat ibu di awal kehamilan segeralah USG, karena hasil USG di awal kehamilan di trimester 1 dan trimester 2 itu akan lebih akurat untuk pemeriksaan USG untuk menentukan usia kehamilan dibanding nanti trimester 3. Selanjutnya kita akan masuk ke standar pemeriksaan pelayanan kehamilan. Kemudian bidan akan menanya-nanya lagi, bidan tugas kesehatan yang lain akan menanya ibu tentang selain dari haid terakhir tadi akan ditanyakan riwayat kesehatan ibu untuk melihat apakah ibu punya faktor penyakit yang beresiko saat ibu hamil. Kemudian ibu akan ditanya riwayat kehamilan yang dulu, karena kita juga mau melihat apakah kehamilan ibu beresiko atau tidak. Yang selanjutnya kita akan menanyakan kebiasaan-kebiasaan yang ibu lakukan setiap hari. Apakah itu bisa berpengaruh saat ibu hamil ke ibu sendiri ataupun ke janin. Kemudian ibu akan dilakukan pemeriksaan. Yang pertama dilakukan adalah ibu akan diukur tinggi badannya, dan pengukuran tinggi badan ini dilakukan cukup 1 kali. Dari pengukuran tinggi badan ini kita akan melihat adanya faktor risiko dari ibu sendiri. Jadi untuk tinggi badan mulai dari 145 memang ada beresiko untuk panggul sempit ke ibunya. Kemudian selanjutnya ibu akan setiap bulan akan dilakukan penimbangan berat badan. Dan untuk penimbangan berat badan ini kita bisa menghitung paling nggak ibu naiknya 1 bulan 1 kilo. Jadi selama kehamilan dari awal kehamilan sampai nanti 9 bulan minimal ibu naik adalah 9 kilo ya. Kemudian selanjutnya ibu akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Dari pemeriksaan tekanan darah kita mau menilai ibu adalah dilakukan pemeriksaan tekanan darah, dilihat tekanan darah ibu. Tekanan darah yang dikatakan tinggi untuk ibu hamil adalah dari 140 per 90 mm Hg. Jadi kalau ibunya sudah tensinya 140/90 udah dikatakan hipertensi pada kehamilan. Ibu hamil dengan hipertensi juga mempunyai resiko tersendiri, yaitu salah satunya bisa ke berat badan bayinya, kadang bisa menyebabkan berat badan bayi lahir rendah, ke ibunya bisa ada resiko kejang.
Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lingkar lengan atas di bagian sini. Kita mau melihat status gizi ibu, apakah status gizi ibu normal atau status ibu kurang. Status gizi dikatakan kurang kalau lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5. Karena dengan ibu kondisi lingkar lengan atasnya yang kita sebut kurang energi kalori kronis, itu bisa menimbulkan resiko adanya berat badan bayi lahir rendah. Kemudian dilakukan pemeriksaan tinggi rahim. Jadi untuk bidan kita melihat apakah pertumbuhan bayi ibu sesuai dengan usia kehamilan, kita dilakukan pemeriksaan tinggi rahim. Kita melihat pertumbuhannya apakah sesuai, berat badannya sesuai dengan usia kehamilan atau lebih dari usia kehamilan. Kalau memang ada masalah, biasanya kita akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya kita sarankan ibunya untuk USG kalau memang ternyata kok kayak kurang atau kayak lebih dari usia kehamilan gitu ya. Selanjutnya ada pemeriksaan yang dilakukan adalah kita adanya menentukan letak atau bagian terbawah janin dan menghitung detak jantung janin. Untuk kita melakukan pemeriksaan letak janin atau bagian terbawah janin biasanya sih mulai usia kehamilan 28 minggu ya. Kalau misalnya masih di bawah itu kita masih ukur tinggi rahimnya saja. Untuk detak jantung janin ini kita biasanya bisa didengarkan dari usia kehamilan 14 minggu biasanya udah mulai kedengeran. Untuk detak jantung janin ini normalnya 120 sampai dengan 160. Jadi kalau misalnya di hasil pemeriksaan ibu ternyata hasilnya beda-beda ya, itu sebenarnya selama masih rentangan hitungan itu masih normal, nggak apa-apa. Kemudian bidan juga menentukan status imunisasi tetanus. Jadi kita namanya screening. Kalau memang diperlukan, nanti akan diperlukan sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah ibu hamil diberikan tablet tambah darah dan juga asam folat. Kenapa sih ibu hamil harus minum tablet tambah darah dan asam folat selama kehamilan? Karena memang secara alamiah ibu hamil karena meningkatnya volume darah, biasanya darahnya akan lebih encer yang menimbulkan risiko terjadinya anemia. Dan pemberian tablet tambah darah ini adalah salah satunya untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Karena anemia pada ibu hamil menimbulkan resiko saat hamil, kadang ibunya menjadi gampang lelah, letih, lesu. Kemudian resiko untuk bayinya bisa bayi lahir dengan berat badan bayi rendah. Kemudian resiko saat persalinan ada resiko terjadinya perdarahan. Kemudian selanjutnya untuk ibu hamil harus dilakukan pemeriksaan tes laboratorium. Tes laboratorium apa saja sih yang diperiksa selama hamil? Yang pertama adalah cek golongan darah. Jika ibu belum tahu cek golongan darahnya, maka dilakukan pemeriksaan golongan darah. Kalau sudah tahu tidak perlu dilakukan pemeriksaan lagi ya. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan hemoglobin. Kayak tadi kita mau mengetahui apakah ibu anemia atau tidak, kita lihatnya dari pemeriksaan hemoglobin. Selanjutnya ada pemeriksaan urin dan ada tambahan pemeriksaan yang namanya triple eliminasi, yaitu pemeriksaan HIV, sipilis, dan hepatitis. Dan untuk pemeriksaan laboratorium ini memang sebaiknya dilakukan saat ibu pertama datang ke petugas kesehatan di trimester awal. Karena untuk kasus seperti contohnya nih HIV, kalau ibunya memang ibu hamil dengan HIV, dari trimester awal memang harus mendapatkan terapi untuk mengurangi resiko penularan dari ibu ke janin. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya, saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan, ibu mendapatkan namanya konseling atau penyuluhan dari petugas kesehatan. Setelah dilakukan semua hasil pemeriksaan, akan diberikan tata laksana sesuai dengan kondisi kehamilan ibu. Demikian materi untuk pertemuan pertama di kelas ibu hamil ini. Semoga membawa manfaat bagi ibu-ibu hamil semua, dan ibu hamil semua selalu dalam kondisi sehat sampai nanti proses persalinan berjalan dengan lancar. Dan sampai ketemu di materi kelas ibu hamil di materi yang kedua. Terima kasih.